Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami Kelompok 3 Angkatan 33 Latihan Dasar CPNS Kota Cirebon Gelombang 8 tahun 2022. Dalam video kali ini kami akan menampilkan hasil dari wawancara dengan 3 narasumber dari berbagai profesi dan lapisan masyarakat terkait dengan wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara, dan isu-isu strategis kontemporer yang dapat menimbulkan AGHT. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heri Setianto, umur 40 tahun, profesi saya sebagai petugas keamanan. Perkenalkan, saya Kurotul Aini. Saya mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang dari jurusan Teknik Informatika. Saat ini saya semester 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Soleh Salahuddin, profesi sebagai pendidik. Menurut saya, wawasan kebangsaan itu adalah suatu cara pandang kita terhadap bangsa dan negara yang didelegasikan oleh kesadaran dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau bela negara itu adalah sikap dan perilaku yang kita lakukan sehari-hari yang didasari oleh kecintaan kita kepada negara. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang kita sebagai bangsa Indonesia dengan kesadaran diri mengenai jati diri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan bela negara adalah suatu perilaku atau tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara. Saya wawasan kebangsaan itu adalah suatu perspektif atau pandangan dan pola pikir khususnya bagi warga negara Indonesia. Mengapa? Karena sesuai yang kita tahu bahwa masyarakat Indonesia itu sangat multikultural. Beda agama, beda bahasa, beda suku, itu adalah sesuatu yang lumrah di Indonesia. Kemudian dalam suatu pendekatan pemecahan masalah atau problem solving, tentunya dalam memecahkan masalah di Indonesia berkaitan dengan permasalahan yang ada di masyarakat, tentunya kita menggunakan pendekatan multikultural atau secara keadatan. Artinya dengan wawasan kebangsaan ini kita akan mengetahui jikalau menghadapi masalah ini kita akan opsi A, atau jika kita menghadapi daerah ini kita menghadapi opsi B. Tentunya dengan wawasan kebangsaan ini kita akan luas pemikiran kita dan juga lebih kepada pendekatan secara tradisional yang ada di Indonesia. Kemudian yang dimaksud dengan bela negara adalah suatu cita-cita atau suatu kewajiban bagi warga negara Indonesia. Mengapa? Karena dengan maraknya isu-isu global sekarang mengharuskan setiap warga negara Indonesia itu mempunyai suatu pandangan bela negara. Bebas bela negara dalam hal apa saja, baik dalam profesinya, pendidikannya, pekerjaannya, atau dalam hal apapun, yang intinya adalah semangat untuk membela negara Indonesia. Menurut saya, setiap warga negara harus memiliki wawasan kebangsaan dan semangat bela negara untuk dapat menjaga persatuan kesatuan serta menjaga keberlangsungan hidup bangsa. Menurut saya, warga negara dalam memaknai wawasan kebangsaan dan sikap bela negara itu sangat penting karena campur tangan warga negara dalam bela negara akan membantu mempertahankan negara dan juga dapat memajukan bangsa dan negara. Karena peran warga negara dalam menjaga keutuhan, kejayaan, kemajuan, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara merupakan suatu pembelaan negara. Jadi itu sangat penting. Sebenarnya sangat penting sekali. Mengapa? Karena hal ini menjadi
fondasi dasar suatu warga negara. Hal-hal yang penting dari warga negara adalah dimulai dari masyarakat atau rakyat, yang dimana jika masyarakat atau rakyat mempunyai wawasan kebangsaan dan sikap bela negara yang tinggi atau mempunyai kemampuan yang tinggi, dia tentunya akan otomatis menghadapi apapun dengan mudah dengan pendekatan wawasan kebangsaan dan bela negara. Aksi yang sudah saya lakukan adalah dengan bekerja sungguh-sungguh, datang tepat waktu, disiplin, dan jujur sesuai dengan prestasi saya. Dalam hal itu, saya sebagai seorang petugas keamanan berkewajiban menjaga keamanan warga dan lingkungan tempat tinggal saya, tanpa memandang perbedaan suku dan agama. Karena saya seorang mahasiswa, tentunya aksi bela negara yang dapat saya lakukan adalah belajar dengan giat, tidak menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian, menjunjung toleransi, dan juga bangga terhadap produk Indonesia, serta menjaga nama baik bangsa dan negara. Karena saya sebagai pendidik, tentunya sikap bela negara yang diterapkan sesuai dengan profesi saya sebagai pendidik, yaitu dengan misalkan berangkat kerja disiplin tepat waktu, berbuat jujur. Isu terkini yang saya ketahui adalah mengenai kerusuhan persepak bolaan di Indonesia yang terjadi di Stadion Kejuruan Malang pada tanggal 1 Oktober kemarin, di mana pada saat itu situasi stadion sangat tidak terkendali hingga menimbulkan banyak korban jiwa. Salah satu isu yang saya ikuti ya dari banyaknya isu yang terjadi itu serangan cyber yang dilakukan oleh hacker Biorka berupa doxing atau tindak kejahatan online yang dilakukan dengan menyebarkan informasi identitas secara online. Isu yang saya ketahui akhir-akhir ini seperti di media sosial dan televisi, seperti PHK besar-besaran dari startup ya, di mana banyak sekali PHK massal para pegawainya dikarenakan adanya resesi global yang mengakibatkan suku bunga naik, sehingga untuk mengefisiensikan anggaran maka ditemulah jalan yaitu memutus kontrak atau PHK pegawainya. Isu ini bisa menjadi ancaman bagi kehidupan bangsa karena sepak bola itu akan salah satu olahraga yang sangat digemari masyarakat Indonesia. Akan sangat disayangkan ketika masyarakat sepak bola di tanah air tengah berada dalam kegembiraan karena prestasi yang dicapai timnas tiba-tiba harus menghadapi proses pengenaan sanksi terhadap Barat dan FIFA. Hal ini tentunya akan sangat merugikan bagi persepak bolaan kita baik di tingkat nasional dan internasional. Selain itu terjadi akibat provokasi oknum supporter militan yang turun ke lapangan selepas pertandingan yang kemudian disikapi oleh aksi spontan aparat. Hal ini menyebabkan kerusuhan dan penonton yang tetap berada di tribun pun ikut menjadi korban. Jika hal ini dibiarkan, khawatir hal serupa akan kembali terjadi pada saat pertandingan sepak bola di kemudian hari. Isu tersebut, serangan cyber ya, bisa menjadi AGHT atau ancaman gangguan, hambatan, dan tantangan itu karena serangan cyber itu dilakukan dengan menyebarkan data diri atau data sebuah instansi yang seharusnya menjadi rahasia, dan itu dilakukan dengan tidak bertanggung jawab sehingga itu bisa disalahgunakan. Kemudian ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan tentunya ini sangat berpotensi banyaknya pengangguran di Indonesia dan tentunya menambah atau mengurangi daya beli masyarakat karena terjadinya pengangguran besar-besaran. Harapannya bahwa hal ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Indonesia, di mana harus menyediakan lapangan pekerjaan bagi para pekerja di PHK. Tapi bukan hanya yang di PHK saja, tapi semua aspek elemen
masyarakat juga bisa menikmati lapangan-lapangan pekerjaan yang disediakan oleh Indonesia. Kenapa? Karena negara itu wajib menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Sikap saya tentunya sangat menyesalkan apa yang terjadi di Stadion Kejuruan kemarin, karena liga sepak bola yang seharusnya menjadi sarana pemersatu seluruh lapisan masyarakat dari berbagai latar belakang dan kelompok umur justru harus menjadi duka bagi bangsa Indonesia. Untuk menyikapi isu tersebut, yang bisa kita lakukan itu dengan melakukan tindakan pencegahan, dengan tidak overshare atau tidak menyebarkan informasi personal, menggunakan username berbeda di media sosial, menggunakan password yang kuat, menggunakan lebih dari satu email gitu dan sebagainya. Pemerintah atau perusahaan dalam hal merekrut tenaga kerja, dia harus berpatokan pada kemampuan, bukan berpatokan kepada sara, suku, agama, ras, atau agama tertentu. Dalam hal ini semua warga negara itu berhak mendapatkan perlakuan yang sama, ya, baik dalam hal ekonomi, sosial, politik, pekerjaan, apapun itu sebagai hak dasar warga negara. Dan tentunya setiap warga negara itu dijamin di dalam konstitusi dia berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 1 ayat 3, Indonesia adalah negara hukum. Harapan saya untuk Indonesia tentunya menjadi negara yang lebih makmur, lebih maju dan berkembang dalam berbagai bidang, menjadi tempat yang aman bagi segenap warga. Tentunya dalam hal ini kita sebagai warga negara juga harus ikut menjaga persatuan dan persatuan bangsa, ketertiban umum dan menjaga nama baik bangsa di mata dunia, serta tidak mudah terpancing oleh provokasi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Harapan saya untuk Indonesia tentunya bisa semakin maju dan bisa menangani semua permasalahan yang ada, dari pengangguran, kemiskinan, pendidikan, dan masih banyak lagi masalah-masalah yang ada. Tentunya juga dari isu yang saya ikuti, semoga Indonesia bisa menemukan cara untuk menangani kejahatan cyber security selanjutnya, karena hal itu tidak akan berhenti. Ya, harapannya adalah khususnya Indonesia agar bisa memanfaatkan sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Karena apa? Karena Indonesia itu sangat melimpah sekali, baik dari warga negaranya, kemudian sumber daya alamnya, yang jika kita bisa memanfaatkannya tentunya ini akan menjadi keuntungan bagi negara Indonesia. Apalagi ditambah dengan teknologi, kemajuan teknologi, pemerintahan yang kuat, hukum yang adil, itu akan membuat perimbangan bagi Indonesia agar dapat menjadi maju ke depannya. Dari interview yang telah kami lakukan, dapat kami analisis bahwa setiap warga negara memiliki jiwa bela negara di dalam dirinya, khususnya setiap narasumber yang kami interview. Setiap narasumber yang kami tanya, apa harapannya untuk Indonesia? Tentunya semuanya ingin Indonesia menjadi lebih baik, maju, dan menjadi tempat yang aman untuk warga negaranya. Dari hasil interview yang kami lakukan pada 3 orang narasumber yang berbeda, dapat kami simpulkan bahwa pada dasarnya mereka semua telah paham dengan wawasan kebangsaan dan arti bela negara. Hal itu nampak dari cara mereka menjelaskan bagaimana ikut berpartisipasi pada aksi bela negara sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Sekian video dari kami, terima kasih.